Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Atiatun Nadro dan Novita Rami. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hubungan kreativitas, keterbakatan, dan intelijensi manusia. Yaitu makna dari pengembangan kreativitas, teori-teori kreativitas menurut para tokoh, serta membedakan teori-teori pengembangan kreativitas. Baiklah, di sini ada makna dari pengembangan kreativitas. Apa sih yang dimaksud dengan pengembangan kreativitas? Nah, pengembangan kreativitas itu adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan, dan orisinilitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengembangkan pemikiran dan aktivitas. Nah, adapun cara mengembangkan kreativitas itu ada 8, terkhusus untuk anak ya. Yang pertama, bermain. Nah, yang kedua, melatih kemampuan otak anak, berkreasi setiap hari, beri anak pengalaman baru, meningkatkan perbendaharaan kata pada anak, melatih kemampuan mendengar anak, sediakan fasilitas yang mendukung kreativitas anak, dan hubungan kreativitas dengan anak usia dini. Berikutnya, teori-teori kreativitas menurut para tokoh. Wah, ada banyak sekali ya teori-teori yang menjelaskan mengenai kreativitas. Di antaranya ialah yang pertama, menurut Torrance. Menurut Torrance, kreativitas itu adalah inovasi, penemuan, dan kebaruan yang mengandung makna penambahan sesuatu yang baru. Yang kedua, menurut Ardiantama, kreativitas itu adalah kemampuan dengan ciri yang menambahkan, mengubah, atau bahkan membentuk suatu gagasan baru dari yang sudah ada sebelumnya ataupun yang sama sekali belum pernah diciptakan manusia. Yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ini, kreativitas itu kemampuan kodrati anak untuk mengatasi permasalahan dengan kebebasan berpikir. Yang keempat, menurut Cheng. Nah, Cheng menemukan bahwa kreativitas dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan dapat ditingkatkan dengan melakukan pembelajaran menggunakan kurikulum dengan tema sehari-hari yang sederhana. Dan yang kelima, menurut David Campbell, nah, dia menyimpulkan bahwasanya kreativitas adalah kegiatan yang mendatangkan hasil yang mempunyai sifat yang diantaranya yaitu sifat baru, yaitu maksudnya inovatif. Nah, belum ada sebelumnya, segar, menarik, aneh, dan mengejutkan. Kemudian sifat kedua berguna, yaitu lebih enak, lebih praktis, mempermudah, memperlancar, mendorong, mengembangkan, mendidik, memecahkan masalah, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, mendatangkan hasil lebih baik atau lebih banyak. Dan yang ketiga, sifatnya yaitu dapat dimengerti. Nah, hasil yang sama dapat dimengerti dan dapat dibuat di lain waktu. Nah, selain kelima teori ini, ada juga nih teori-teori lainnya, yaitu teori pribadi kreativitas, teori pendorong, teori proses kreatif, dan teori produk kreatif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada teori pribadi kreatif. Di sini ada yang pertama teori psikoanalisa. Nah, ada 3 tokoh yang membahas tentang teori psikoanalisa. Yang pertama ada Sigmund Freud. Nah, beliau mengatakan bahwasanya meskipun kebanyakan mekanisme pertahanan menghambat tindakan kreatif, tapi mekanisme sublimasi itu justru merupakan penyebab utama kreativitas loh. Nah, yang kedua ada menurut Ernest Chris. Nah, Ernest Chris menekankan bahwasanya mekanisme pertahanan regresi juga sering muncul dalam tindakan kreatif. Selanjutnya yang ketiga, Carl Jung. Nah, Carl Jung ini juga percaya kalau ketidaksadaran memainkan peranan yang amat penting dalam kreativitas tingkat tinggi. Nah, alam pikiran yang tidak disadari dibentuk oleh masa lalu pribadi. Nah, kemudian dengan adanya ketidaksadaran kolektif, maka akan timbul penemuan teori, seni, dan karya-karya baru lainnya
Nah, proses inilah yang menyebabkan kelanjutan dari eksistensi manusia. Dari teori psikoanalisa di atas tadi, dapat diambil pengertian bahwasanya pribadi yang kreatif bisa muncul saat individu dalam keadaan sadar maupun tak sadar, karena daya imajinasi yang ada mampu memunculkan ide-ide kreatif. Selanjutnya, berdasarkan teori pribadi kreatif ini, ada teori humanistik. Nah, ada dua nih tokohnya. Yang pertama Maslow dan kedua Rogers. Maslow menyatakan bahwasanya kebutuhan manusia tuh harus dipenuhi dalam urutan hierarki. Misalnya seperti kebutuhan primitif muncul pada saat lahir dan kebutuhan tinggi berkembang sebagai proses pematangan individu. Nah, kebutuhan-kebutuhan tadi diwujudkan Maslow sebagai hierarki kebutuhan manusia. Nah, dari yang terendah hingga yang tertinggi. Apa saja kebutuhannya? Yaitu kebutuhan fisik biologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa dimiliki, dan cinta, kebutuhan akan penghargaan dan harga diri, kebutuhan aktualisasi atau perwujudan diri, serta kebutuhan estetik. Nah, kebutuhan-kebutuhan tadilah mempunyai urutan hierarki. Nah, keempat kebutuhan pertama disebut kebutuhan defisiensi. Nah, kedua kebutuhan berikutnya disebut kebutuhan being. Maka proses perwujudan diri erat kaitannya dengan kreativitas. Yang kedua, teori Rogers. Carl Rogers, 3 kondisi internal dari pribadi yang kreatif. Menurutnya ada yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman. 2, kemampuan untuk menilai situasi patokan pribadi seseorang. 3, kemampuan untuk bereksperimen. Jadi Rogers ini menyimpulkan bahwasanya pribadi kreatif itu bisa muncul dari keterbukaan pada pengalaman baru, suka bereksperimen, sehingga mampu menghasilkan temuan-temuan baru atau karya-karya baru karena individu tersebut senang melakukan kegiatan yang kreatif dalam hidupnya. Selanjutnya yang kedua, teori pendorong. Kreativitas itu agar dapat terwujud diperlukan dorongan dari individu tersebut, yaitu motivasi intrinsik dalam diri setiap orang, maupun dorongan dari lingkungan, yaitu motivasi ekstrinsik. Nah, terdapat dua teori pendorong, yaitu motivasi intrinsik dari kreativitas, yaitu setiap individu memiliki kecenderungan atau dorongan mewujudkan potensinya, mewujudkan dirinya, dorongan berkembang menjadi matang, dorongan mengungkapkan dan mengaktifkan semua kapasitasnya. Dan yang kedua, kondisi eksternal yang mendorong perilaku kreatif. Nah, jadi kreativitas memang tidak dapat dipaksakan ya, tetapi harus dimungkinkan untuk tumbuh. Bibit unggul memerlukan kondisi yang memupuk dan memungkinkan bibit itu mengembangkan sendiri potensinya. Jadi menurut pengalaman Carl Rogers, dalam psikoterapi adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan kebebasan psikologis. Jadi, teori pendorong ini menurutnya ialah kreativitas bisa diwujudkan jika ada dorongan, baik dorongan internal yang berasal dari individu tersebut ataupun dorongan eksternal yang berasal dari lingkungan dan pengalaman. Selanjutnya, teori proses kreatif. Di sini ada dua tokoh yang menyatakan bahwasanya ada dari teori Wallace yang menyatakan ada 4 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap inkubasi, tahap iluminasi, dan tahap verifikasi. Jadi di tahap persiapan ini, untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan data atau informasi, mempelajari pola berpikir dari orang lain, bertanya kepada orang lain. Nah, kedua tahap inkubasi, tahap ini pengumpulan informasi dihentikan. Kemudian individu melepaskan diri untuk sementara masalah tersebut. Nah, ia tidak memikirkan masalah tersebut secara sadar, tetapi mengeramkannya dalam alam prasadar. Selanjutnya yang ketiga, tahap iluminasi. Tahap ini merupakan tahap timbulnya insight atau aha Leibniz saat timbulnya inspirasi atau gagasan baru. Dan yang terakhir, tahap verifikasi. Nah, tahap ini tahap pengujian ide atau kreasi baru
yang terhadap realitas. Nah, di sini diperlukan pemikiran kritis dan konvergen. Jadi proses divergensi, pemikiran kreatif harus diikuti proses konvergensi, pemikiran kritis. Nah, dalam teori proses kreatif oleh Wallace disebutkan terdapat 4 tahapan dalam proses kreatif, yaitu proses persiapan diri untuk mencapai ide baru dalam pemecahan masalah, tahap mengumpulkan informasi terkait permasalahan, munculnya inspirasi gagasan baru dari permasalahan, dan tahap terakhir adalah menerapkan gagasan atau ide baru tersebut dalam kehidupan nyata. Jadi itu kesimpulan dari teori Wallace. Kemudian ada teori belahan otak kiri dan otak kanan. Nah, yang pertama ada otak belahan kiri mengarah kepada cara berpikir konvergen. Nah, kemudian otak belahan kiri mengarahkan kepada cara berpikir konvergen itu, sedangkan otak belahan kanan mengarah kepada cara berpikir menyebar. Jadi, kreativitas berhubungan dengan kecerdasan kognitif seseorang di dalam berpikir untuk menemukan ide-ide kreatif. Selanjutnya, teori tentang produk kreatif. Ada dari Cropley dan model dari Bessemer dan Treffiger. Nah, menurut Cropley, hubungan antara tahap-tahap proses kreatif dari Wallace tadi yang terdiri dari tahap persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi itu dan produk yang psikologis yang berinteraksi hasil berpikir konvergen memperoleh pengetahuan dan keterampilan jika dihadapkan dengan situasi yang menurut tindakan, yaitu pemecahan masalah individu menggabungkan unsur-unsur mental sampai timbul konfigurasi. Jadi konfigurasi dapat berupa gagasan, model, tindakan cara menyusun kata, melodi, atau bentuk. Selanjutnya model dari Bessemer dan Treffiger. Nah, menurut beliau berdua ini menyarankan produk kreatif itu digolongkan menjadi 3 kategori: kebaruan, pemecahan, dan keterperincian. Dan ada 5 kriteria untuk dimensi ini, yaitu organis, elegan, kompleks, dapat dipahami, serta menunjukkan keterampilan atau keahlian. Jadi, beliau berdua ini menekankan pada produk tersebut harus benar-benar baru dan asli, produk tersebut harus memberi manfaat bagi penggunanya, serta produk tersebut harus elegan dan utuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke intinya nih, apa sih hubungan kreativitas dengan intelijensi? Jadi, orang yang memiliki intelijensi tinggi itu cenderung lebih kreatif daripada mereka yang memiliki intelijensi rendah. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa dengan makin tinggi intelijensi seseorang, maka dengan sendirinya akan menjadikan ia lebih kreatif daripada yang lain. Hal ini harus disadari mengingat antara intelijensi dengan kreativitas menunjukkan korelasi yang tidak sempurna. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.